Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mudik Lebaran, sejumlah pengelola armada bus diminta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas awak bus dan pemeriksaan kondisi mesin armadanya. Pemeriksaan dilakukan guna menghindari terjadinya kecelakaan saat mudik Lebaran. Terlebih jumlah penumpang yang diperkirakan meningkat drastis pada mudik tahun ini. Menyambut arus mudik Lebaran tahun 2022 yang biasanya mulai ramai pada H-7, pengusaha otobus di jalur Pantura Brebes Tegal, Jawa Tengah sudah mulai menyiapkan armadanya guna melayani pemudik yang diperkirakan meningkat drastis tahun ini. Setelah pada 2 tahun terakhir Lebaran, armada bus dilarang pemerintah beroperasi karena pandemi COVID-19, kini para pengusaha bus mengaku telah melakukan persiapan yang lebih matang. Kelayakan bus dan surat menyurat atau administrasi kelengkapan angkutan umum telah diperiksa secara detail guna memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para penumpang. Pemeriksaan fisik seperti lampu, rem, dan klakson menjadi prioritas guna memberikan keselamatan kepada para pemudik. Seperti yang Anda lihat di sini, kami persiapan supaya semua armada kami bisa laik jalan. Harapan kami sebagai manajemen supaya lebih melayani para pengguna jasa transportasi ini dengan sebaik mungkin, utamakan keselamatan juga kenyamanan, tidak mengutamakan kecepatan, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengantarkan penumpang selamat sampai ke tempat tujuan masing-masing. Tim Liputan Metro TV. Nah, pemirsa, apa yang sebenarnya harus diantisipasi agar mudik Lebaran tahun ini benar-benar aman dan lancar, baik dari sisi regulasi maupun operasi? Kita akan diskusikan bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi, dan juga ada Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan. Sampaikan pendapat Anda juga dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839910. Dan selamat pagi Pak Kurnia, selamat pagi Pak Budi, salam sehat. Selamat pagi Mbak. Baik, saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, H-2 pekan Lebaran, bagaimana hasil pengecekan terhadap armada bus angkutan umum? Apakah ada masalah-masalah tertentu yang dialami oleh para bus ini? Ya baik, secara bersamaan pada saat kita merumuskan beberapa regulasi atau terkait kesepakatan dengan Korlantas Polri dalam rangka memanage untuk lalu lintas angkutan jalan selama mudik di 2022 ini, kita juga menyiapkan kendaraan bus akap maupun bus pariwisata dan semua simpul yang nanti akan digunakan untuk kendaraan-kendaraan bus ini dalam rangka penyiapan kendaraan bus yang berkeselamatan. Yang pertama, kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman Organda seperti Pak Sani itu, dan semua operator bus pariwisata dan juga bus akap itu sudah kita koordinasikan lebih lanjut dan sudah kita sampaikan agar menyiapkan kendaraannya
kemudian menyangkut masalah pengemudinya, dan hal-hal yang lain yang mendukung untuk keselamatan jalan pada saat banyaknya permintaan demand yang ada nanti. Tentunya suplai nanti akan cukup banyak. Jadi bus yang selama ini mungkin barangkali selama pandemi 2 tahun tidak sering digunakan, tentunya mungkin nanti akan banyak digunakan untuk kepentingan transportasi di Lebaran ini. Dengan demikian, kita mengantisipasi selama 2 tahun kendaraan tidak digunakan atau kurang banyak beroperasi, termasuk adalah menyangkut masalah para pengemudinya. Jadi yang kita tekankan kepada para pengusaha operator bus tadi, yang pertama siapkan kendaraan dengan baik, dilakukan ramcek. Ramcek ini bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, seperti di Dinas Perhubungan atau kemudian di semua simpul transportasi darat di terminal. Juga bisa dilakukan yang secara mandiri oleh beberapa operator yang sudah kami mintakan juga untuk bekerja sama dengan kita. Demikian. Baik, Pak Budi, itu adalah data-data terkait pesan-pesan begitu ya, harus ada ramcek dan sebagainya. Kita cross check langsung ke Pak Kurnia. Pak Kurnia, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pernyataan tadi disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan 2 tahun tidak ada musim mudik, tidak ada musim kemudian nantinya arus balik. Kualitas dari kendaraan bus-bus ini yang kemudian menjadi sorotan. Bagaimana kesiapannya sampai dengan saat ini? Baik, terima kasih kesempatannya Mas Reno. Mohon izin Pak Dirjen Perhubungan Darat, selamat pagi Bapak. Jadi memang untuk menghadapi musim mudik 2022 ini, Lebaran 2022 ini kami melakukan persiapan yang lebih daripada biasanya. Jadi di mana 2020-2021 kami boleh dikatakan stop operasi pada saat masa mudik Lebaran. Alhamdulillah 2022 ini kami kembali melayani masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran. Jadi jauh sebelum puasa teman-teman sudah mulai melakukan persiapan, mengecek dari sisi teknis dan administrasi sudah dilakukan Mas. Jadi mulai dari ban, terus rem, kelistrikan, engine, kopling, interior, juga pengemudi ya. Jadi memang kita lakukan persiapan-persiapan yang insya Allah dengan matang dan maksimal agar apa yang diharapkan oleh pemerintah, kami sebagai operator dan tentunya juga masyarakat itu akan tercapai. Di mana mudik yang aman, nyaman dan terkendali. Baik. Pak Kurnia, Pak Budi, sesaat lagi saya mau tanya terkait dengan setelah akan menjelang Lebaran ini pasti akan banyak bermunculan PO-PO bus yang kemudian ilegal, Reno. Nah ini seperti apa antisipasi dari pemerintah dan juga Organda? Tapi jangan dijawab sekarang, kita akan kembali berdiskusi lagi lebih lanjut terkait dengan hal ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Anda kembali bersama dengan kami di Metro Pagi Prime Time. Kami sekali lagi ajak Anda untuk bergabung di telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Ini terkait dengan kesiapan armada darat menyambut musim mudik Lebaran 2022. Dan sudah ada satu penelpon yang bergabung bersama kami, ada Bapak Jono dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Jono. Selamat pagi Mas Reno. Ya, silakan Pak Jono dengan pertanyaan atau ingin memberikan opini Anda terkait dengan tema kita pagi ini. Ya, saya ingin bertanya pada Pak Dirjen Perhubungan Darat, bagaimana sebenarnya pemerintah memastikan keamanan kalau kita mau mudik lewat jalur darat, terutama lewat bus. Karena kalau di kereta kan sudah jelas tuh aturan bahwa harus vaksin booster, harus vaksin lengkap. Kalau di pesawat lebih ketat. Kalau di bus seperti apa? Karena kalau kita lihat masih banyak praktek-praktek yang meloloskan saja meskipun masyarakat itu tidak vaksin penuh. Baik. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Jono. Silakan Pak Budi, bagaimana Kementerian Perhubungan memastikan kalau di jalur darat ini juga aman? Pak Budi silakan. Ya, sebetulnya kalau di jalur darat, seperti pertanyaan Pak Jono tadi, jadi target kita menyangkut masalah bagaimana pemerintah untuk memanage terkait angkutan lebaran di 2022. Salah satunya memang yang paling utama adalah keselamatan dalam arti masyarakat tetap pada protokol kesehatan COVID-19. Nah, hal ini sudah ada tertuang di dalam SE-nya Satgas maupun SE-nya Perhubungan Darat, di mana semua simpul-simpul transportasi kita, baik di terminal terutama, itu akan kita siapkan aplikasi Peduli Lindungi, dan kemudian kepada semua para penumpang, calon penumpangnya, kalau kemudian belum melengkapi
kesehatan perjalanan sebagaimana dalam SE tadi, sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, kita akan menyiapkan untuk vaksinasi yang dosis ketiga di beberapa simpul transportasi darat yang cukup besar, dan kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Berikutnya juga adalah untuk menjamin menyangkut masalah aspek keselamatan juga. Seperti disampaikan tadi bahwa semua pengemudi nantinya kita kerjasama juga dengan BNN dan juga dengan PT Asuransi Jasa Raja. Di beberapa simpul transportasi darat terminal tadi, para pengemudi juga akan dilakukan atau mulai proses pengetesan baik menyangkut masalah kesehatannya, juga menyangkut masalah terkait dengan narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Jadi kita memang meminimalisir kemungkinan terjadinya potensi untuk tidak mencapai target sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Jadi target keselamatan, kemudian kenyamanan, dan juga keamanan dari para penggunanya kita jamin. Namun demikian, semuanya ini kita butuh kerjasama. Karena sebetulnya kesehatan perjalanan itu yang dilakukan oleh masyarakat. Kita harapkan peran serta masyarakat atau tanggung jawab juga dari masyarakat dan juga termasuk operator. Ada juga beberapa bus yang kemudian tanpa sepengetahuan kita itu berangkat dari beberapa agen sehingga tidak melalui terminal dan tentunya mungkin kurang pengawasan. Saya kira demikian, Mbak. Baik Pak Budi. Nah Pak Budi, kalau tadi sudah menyampaikan ini ada disiapkan fasilitasnya supaya terintegrasi juga ke Peduli Lindungi. Kalau dari Organda, apakah benar begitu sudah bisa Pak Sani? Ya Mbak, jadi sebenarnya kan di aplikasi Peduli Lindungi itu kan sudah terregistrasi semua ya. Jadi masyarakat bisa dicek dokumen perjalanannya di sana, dan kami pada saat reservasi penumpang memesan tiket, kami pastikan, kami tanyakan, kami minta divisi untuk penjualan tiket itu perwakilan atau agen kami untuk memastikan para penumpang sudah memiliki dokumen itu. Jadi apabila yang baru vaksin pertama, kami tetap bisa sampaikan harus melengkapi PCR. Kalau baru vaksin kedua antigen, dan kalau sudah vaksin ketiga atau booster itu tidak dengan dokumen tambahan. Dan apabila mereka ada komorbid dan tidak bisa divaksin, kami minta ada surat keterangan dokter. Karena kami mengingatkan apabila di dalam perjalanan ada pemeriksaan dan vaksin yang seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, surat itulah yang menegaskan kalau yang bersangkutan tidak disarankan untuk divaksin. Jadi itu sudah kita sosialisasikan dari awal. Oh baik, Pak Sani, ada lagi yang biasa kita sering bahas menjelang Lebaran, begitu ya Reno ya, akan selalu muncul PO-PO bus dan juga travel yang ilegal menjelang Lebaran, pasti akan marak. Apa antisipasi untuk kali ini Pak? Mengingat yang kali ini pasti akan masif sekali untuk mudik kali ini. Ya, siap. Jadi memang mohon izin nih Pak Dirjen, saya menjawab nih Pak Dirjen. Jadi kami PO yang berizin resmi bersama Kementerian Perhubungan, kami juga berterima kasih Bapak Dirjen tidak henti-hentinya mengkampanyekan untuk masyarakat agar menggunakan transportasi berizin resmi. Jadi kami dengan sosial media dan media yang kami punya di beberapa kesempatan selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk memilih dan melihat dan memastikan angkutan yang dipilih adalah angkutan yang berizin resmi, di mana Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Angkutan Jalan sudah ada namanya Spionam, sistem perizinan online. Baik. Jadi dari situ kami mempertegas, tentu kami ke dalam memastikan dulu izin kami dalam kondisi aktif dan sesuai regulasi. Nah untuk menyikapi itu memang kami problemnya itu kan market. Kalau marketnya lebih, kami tidak bisa supply, itu kan terjadi tumpahan lah dalam tanda kutip. Baik, Pak Sani. Kami alhamdulillah baik. Ya, ditahan dulu karena kita juga ada satu penelpon lagi yang bergabung, Pak Sani, Pak Budi. Ada Bapak Sunarno dari Malang yang bergabung dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sunarno, silahkan dengan pernyataan atau pertanyaan Anda. Singkat saja Pak. Begini, saran saya, jadi yang dicek itu jangan remnya berfungsi apa tidak, tapi kampas koplingnya Pak. Kampas rem. Kampas rem itu kan fungsi pekerjaannya berdasarkan hidrolis ya Pak ya. Jadi silinder dari rem itu kan terbatas. Jadi kalau kampas remnya tipis, kemungkinan belumnya itu besar Pak.
Itu saran saya. Baik. Terima kasih Pak Sunarno dari Malang. Mungkin Pak Sani ingin menanggapi lebih dulu dari Pak Sunarno. Kampas rem ini yang menjadi catatan penting. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sunarno. Insya Allah Pak, memang itu yang menjadi concern kami. Seperti saya sampaikan tadi, pertama kondisi ban, kondisi sistem rem, sistem kopling, kelistrikan, dan pengemudi. Itu satu hal yang terkait yang tidak bisa kami pisahkan. Karena pada saat preventive maintenance dan servis berkala itu pasti kami cek dan pastikan kondisinya memang dalam kondisi baik. Baik, pada saat menghadapi pengecekan liburan ya ini Pak juga, yang dilakukan? Ada pengecekan berkala yang senantiasa dilakukan untuk semua yang akan berangkat nanti. Nah, saya mau tanya lagi ke Pak Budi. Pak Budi, kalau ada PO bus yang kemudian tidak melakukan sesuai dengan standarisasi ini, apa sanksinya Pak? Ya, biasanya sanksi kita berjenjang ya. Sanksi awal karena kepada semua PO bus yang sudah berizin, tentunya memang itu yang sudah kita harapkan. Dan sudah banyak juga yang melakukan hal demikian, disampaikan Pak Sani. Namun demikian memang ada beberapa yang sampaikan tadi menyangkut masalah travel gelap. Memang 1-2 tahun terakhir ini kami sangat concern sekali dan bekerja sama dengan kepolisian termasuk Organa mau diapakan ini yang travel gelap ini. Karena sebetulnya fenomena ini tidak terjadi pada saat demandnya cukup banyak seperti sekarang ini. Tapi pada hari-hari biasa juga travel gelap ini juga cukup marak. Makanya sekarang juga ada kejadian itu di Tasikmalaya antara travel gelap dengan angkutan elf yang sekarang sedang konflik. Dan nanti kita coba ikut serta dalam rangka menangani masalah ini. Jadi kalau ada PO yang kemudian melanggar, biasanya kami sangat berjenjang. Yang pertama mungkin kami berikan peringatan SP1, SP2. Dan berikutnya kalau kemudian masih ada juga bus yang tidak sesuai dengan regulasi kita, tidak comply dengan regulasi kita. Tentunya kita tidak akan melakukan, katakan, kita akan ketat saja. Karena memang ini menyangkut masalah keselamatan. Aspek keselamatan itu dalam rangka bisnis transportasi atau industri bus seperti ini, terutama pariwisata, kita sangat ketat sekali. Jadi akan kita lakukan penghentian untuk beroperasi kepada kendaraan-kendaraan seperti yang kalau kita ketemukan tidak sesuai dengan regulasi kita. Jadi Nah, makanya untuk itu saya selalu minta kerjasama dengan semua operator. Demikian. Baik, terima kasih Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi dan Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda Bapak Kurnia Lesani Adnan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini.